Komisi 2 DPR menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran 8 kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya. Rapat dengan 8 kementerian dan lembaga merupakan tindak lanjut terhadap instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran. Kementerian dan lembaga yang hadir menyampaikan rencana efisiensi anggaran, diantaranya adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, KPU, Bawaslu, Badan Kepegawaian Negara, dan Ombudsman. Semua kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi 2 DPR menyetujui alokasi efisiensi anggaran. DPR berharap kementerian dan lembaga mitra kerjanya tetap dapat bekerja dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Bu Menteri, happy nggak dengan rekonstruksi ini? Happy katanya. Happy ya? Bu Rini siap ya kerja ya dengan anggaran yang diterima itu. Jangan nanti yang dibilang oleh Mas Aji Subekti itu jadikan alasan ASN apa namanya ogah-ogahan ya. Enggak ya Bu ya? Oke. Sebenarnya kan ini lebih kepada pengguna anggaran, kalau kita kan lebih banyak membahas dan menyetujui saja. Mas Nusran, ya. Rekonstruksi dapat berapa Mas? Tambahan. Dari rekonstruksi itu, setelah efisiensi kan rekonstruksi. 200 miliar. Ya, besar ya itu ya. Cukup lah ya. Kalau semangatnya tadi sebenarnya rasionalisasi, kata ketua, kan mestinya. Efisiensi anggaran di 8 kementerian dan lembaga yang disetujui Komisi 2 antara lain Kemenpan RB dari pagu 393 miliar kini ditetapkan menjadi 208 miliar rupiah. Di Kementerian ATR BPN efisiensi anggarannya sebesar 2 triliun rupiah sehingga anggarannya menjadi 4,2 triliun rupiah. Bergeser ke Komisi Pemilihan Umum KPU, efisiensinya sebesar 843 miliar rupiah, kini anggarannya menjadi 2,2 triliun. Sedangkan untuk Bawaslu akan melakukan efisiensi 955 miliar rupiah, anggarannya menjadi 1,4 triliun rupiah. Selanjutnya ada efisiensi anggaran di Badan Kepegawaian Negara sebesar 195 miliar rupiah. Ada lagi Lembaga Administrasi Negara 91 miliar, Arsip Nasional Republik Indonesia 93 miliar rupiah, dan efisiensi anggaran di Ombudsman 91 miliar rupiah. Dalam rapat dengan 8 kementerian dan lembaga mitra kerja, anggota Komisi 2 DPR menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap tenaga honorer. DPR khawatir efisiensi anggaran jika tidak dimitigasi bisa menimbulkan PHK massal tenaga honorer. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK seperti Pak Tovan tadi bicara kan masih banyak problem. Sehingga saya mengkhawatirkan akan terjadi banyaknya pemutusan kontrak PHK bagi tenaga honorer. Begini Pak, kita kan pemerintah menginisiasi program makan gratis bagi anak-anak sekolah. Tapi bagaimana jika orang tua mereka terkena PHK sehingga makan malam pun mereka bingung? Kasihan Pak. Jadi ini saya ada pertanyaannya adalah apakah kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak besar kepada sosial ekonomi di Indonesia? Jika ada pemotongan, bagaimana mitigasi yang dilakukan untuk memastikan tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaan secara massal? Sementara anggota Komisi 2 DPR lainnya meminta kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu pelayanan publik. Jika ada masyarakat yang tidak mendapatkan layanan publik dengan alasan efisiensi, maka pejabat harus tanggung jawab. Kami tidak meragukan memahami tentang esensi efisiensi itu sendiri. Tentu kami sering mendengar bahwa aparat Bapak Ibu di bawah ini, terutama para eselon 1, eselon 2, itu mengatakan
Waduh, efisiensi ini. Jadi nanti kalau yang terkait dengan pelayanan publik, kemudian ada masyarakat mengurus pelayanan publik, tidak dilayani, jawabannya efisiensi, nanti harus dirujak itu pejabat itu. Ketua Komisi 7 Saleh Daulay memastikan tidak ada pemecatan hingga pemotongan honor terhadap karyawan TVRI maupun RRI. Keputusan diambil dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 bersama TVRI dan RRI di DPR Rabu siang. Dalam rapat dengar pendapat, Komisi 7 meminta kepada Dirut RRI dan Dirut TVRI kembali mempekerjakan karyawan yang sempat dirumahkan. Keputusan ini diharapkan dapat menangkis anggapan bahwa efisiensi anggaran berdampak pada pemecatan karyawan. Ketua Komisi 7 DPR Saleh Daulay memastikan Komisi 7 akan melakukan pengawasan kepada karyawan ke tiap daerah untuk memastikan tidak ada pemecatan. Tidak ada kelihatan bahwa dampak efisiensi dari anggaran ini berdampak pada pengurangan karyawan. Apalagi ini menjelang Ramadan, kita ingin karyawannya atau pegawai-pegawai kontributor daerah itu tetap bisa bekerja dengan tenang, fokus gitu, dan karena itu mereka juga bisa berprestasi, meningkatkan prestasinya di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi tidak ada pengurangan bahkan perumahan atau merumahkan kontributor daerahnya, bahkan pemotongan honor pun tidak boleh. Nah, itu sudah disepakati dan sudah ditetapkan dalam keputusan rapat. Hal senada juga disampaikan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Imam Brotoseno, yang menyatakan tidak ada lagi pengurangan honor dan merumahkan karyawan. Ia menyatakan anggaran LPP TVRI mendapat relaksasi dari pemerintah sehingga masih cukup untuk menggaji karyawan. Imam membenarkan bahwa sebelumnya ada sejumlah karyawan hingga kontributor di daerah yang dirumahkan imbas dari efisiensi anggaran. Ia memastikan akan membatalkan keputusan PHK kepada seluruh karyawan TVRI usai mendapat pelonggaran anggaran atau relaksasi dari pemerintah. Menurut Imam, relaksasi pemotongan anggaran bisa memenuhi kebutuhan pembayaran karyawan hingga kontributor daerah. Total sekarang adalah untuk di level pusat sih nggak ada ya, itu hanya ada di daerah. Tapi memang ada, jadi sebagian ada yang melakukan perumahan, ada juga yang tidak gitu. Jadi memang berbeda-beda ya antara masing-masing stasiun ya. Mungkin sama juga dengan di RRI ya saya rasa. Tapi kami sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kami akan menindaklanjuti bahwa setelah rapat RDP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi kami setuju dan sepakat gitu aja. Langsung diterapkan per hari ini, Pak? Anggaran kami mendapat relaksasi dari pemerintah. Lalu bagaimana jalannya rapat direksi TVRI dan Komisi 7 DPR? Apakah para pegawai yang di PHK ini dapat segera bekerja kembali? Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Putu Trisnanda. Putu, jadi apa hasil rapat TVRI dengan DPR? Ya, selamat petang, Wadra dan juga saudara. Ada 3 poin yang tadi menjadi simpulan rapat antara Komisi 7 dengan TVRI, RRI, dan juga Antara. Jadi sebetulnya tadi dalam rapat tersebut bukan hanya TVRI saja, tapi juga ada RRI dan juga ada Antara. Dari rapat itu 3 poin yang paling utama dibahas tentu saja berkaitan dengan situasi yang ramai dibicarakan publik soal adanya pemotongan honor untuk kontributor, kemudian juga ada PHK pegawai ataupun juga penyiar di RRI. Ini yang kemudian dibahas dan juga ditanyakan oleh Komisi 7. Hasilnya mereka bersepakat, baik itu dari direksi TVRI, RRI, kemudian dari Antara juga dengan Komisi 7 untuk tidak memberlakukan ada beberapa hal. Yang pertama, tidak melakukan PHK, Audrey. Kemudian tidak melakukan pemberhentian sementara atau yang biasanya digunakan belakangan ini adalah dirumahkan. Lalu juga tidak ada pengurangan pegawai, tidak ada pemotongan honor kontributor di seluruh Indonesia. Itu adalah
poin pertama yang juga menjadi sorotan dalam rapat tadi, dan mulai hari ini baik itu TVRI di tingkat pusat ataupun juga di tingkat daerah ini tidak akan ada pegawainya yang kemudian terdampak pemotongan gaji ataupun juga PHK, karena dari hasil rapat dengan Komisi 7 ini juga mengacu dengan surat edaran dari Menteri Keuangan, tidak ada poin ketika kemudian efisiensi anggaran ini dilakukan maka kementerian ataupun juga lembaga boleh memangkas gaji, honor, ataupun juga terkait dengan status karyawan atau pegawai. Sehingga yang harus dipangkas ataupun juga anggaran yang kemudian harus diefisiensi ini yang sifatnya tidak terlalu substantif seperti perjalanan dinas, kemudian program-program yang sebetulnya tidak langsung berhubungan dengan grassroots atau masyarakat kelas bawah. Ini yang boleh dipangkas. Tapi untuk pegawai ini tidak ada ketentuan yang mengarah ke sana, sehingga tadi juga dengan adanya relaksasi yang dilakukan begitu oleh pemerintah, maka baik itu TVRI dan RRI ini tidak akan melakukan 3 poin tadi. Kalau kita lihat dari pagu anggaran sebetulnya Audrey dan juga saudara, memang sebelumnya ini ada pemangkasan yang cukup besar, bahkan hampir lebih dari 50%. Misalnya saja untuk TVRI, bahwa pagu awal ini ada 1,52 triliun dipangkas 732 miliar. Dan setelah direstrukturasi, pemangkasannya tidak jadi sebesar itu, tapi relaksasinya hanya menjadi dipangkas 455 miliar, sehingga anggaran seluruh untuk TVRI ini adalah 1,6 triliun rupiah. Artinya dengan adanya penambahan tadi, relaksasi tadi, juga tidak ada alasan bagi TVRI begitu bahwa keberatan tidak mampu membayar gaji para karyawan. Jadi tidak boleh ada alasan lagi honor tidak dibayar ataupun juga PHK. Begitupun juga dengan RRI. Pagu awalnya adalah 1,7 triliun rupiah, dipangkas 334,9 miliar rupiah. Kemudian ini direlaksasi, pemangkasannya hanya sekitar 170 miliar rupiah, sehingga anggaran akhir yang nantinya bisa dijalankan selama APBN yang 2025 adalah 899 miliar rupiah. Dari angka tadi sebetulnya ada sekitar dari 409 kontributor, ini sudah ada 100 kontributor TVRI yang kemudian dirumahkan. Per hari ini 100 kontributor tersebut, kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Direktur Utama TVRI, memang nanti akan kembali bekerja dan mendapatkan hak-haknya, baik itu soal honor ataupun juga hal-hal yang lain. Kalau untuk RRI ini tercatat begitu ya, untuk kontributornya ini ada sekitar 979 kontributor dengan budget pengeluaran sekitar 2,5 miliar rupiah. Sementara tadi dengan total 100 kontributor di TVRI kembali bekerja sehingga ada 402 kontributor, maka anggaran untuk pegawai atau gaji pegawai ini mencapai 6,7 miliar rupiah. Masih masuk dalam jumlah keseluruhan operasional dari anggaran APBN 2025 yang sudah diefisiensi. Ini juga menjadi sorotan karena hari ini DPR bukan hanya melakukan rapat saja dengan TVRI ataupun juga RRI karena ramai di media sosial, tapi juga dengan seluruh mitranya, Audrey dan juga saudara. Intinya selain kemudian memantau apa saja efisiensi yang dilakukan, program apa saja yang diubah, atau kemudian ada penambahan di sisi mana, pengurangan di sisi mana, tapi yang menjadi sorotan adalah jangan sampai dengan adanya efisiensi ini justru yang dilakukan oleh kementerian-kementerian ataupun juga lembaga adalah satu, berdampak pada pegawai. Karena nanti ini akan berdampak juga pada efek sosialnya, di mana nanti angka pengangguran akan bertambah dan tentu saja beban negara juga akan bertambah. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan subsidi. Jangan sampai ketika kemudian anggaran-anggaran ini diefisiensi, akhirnya subsidi-subsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat atau tadi berpengaruh pada grassroots ini malah jadi hilang begitu. Dan fokusnya jadi abu-abu. Kemana sebetulnya efisiensi anggaran ini dilakukan. Nah, itu adalah 2 poin yang tadi disampaikan, bukan hanya di rapat Komisi 7 saja, tapi juga di Komisi 5, di Komisi 2, ini sama. ASN, baik itu non-ASN ataupun juga outsource, ini tidak boleh terdampak supaya mereka yang bekerja, kemudian juga berkeluarga, ini bisa tetap menafkahi dirinya masing-masing dan tentu saja menafkahi keluarganya. Tidak ada dampak sosial yang kemudian terwujud. Tadi juga disampaikan di Komisi 7 bahwa supaya ini tidak hanya menjadi isapan jempol saja, formalitas saja, maka nanti dalam waktu 2 pekan ini, karena memang ini juga masih
masih akan ada rapat-rapat lagi begitu ya terkait dengan alokasi anggaran, tapi tadi dipastikan oleh Komisi 7 dalam 2 pekan ini akan dilakukan sidak ke beberapa daerah di biro-biro baik itu TVRI ataupun juga RRI untuk memastikan bahwa tidak ada pegawai baik itu ASN, non ASN ataupun juga honorer begitu atau outsourcing yang di PHK atau diputus kontraknya, apalagi bukan dengan alasan yang jelas, misalnya tidak ada pelanggaran kontraknya juga masih berlaku, begitu masih ada jangka waktu, ini tidak boleh dihentikan semata-mata dengan alasan efisiensi. Jadi simpulannya, Audrey dan juga saudara, kalau tadi dari TVRI dan juga RRI adalah ada 3 poin. Yang pertama tadi highlightnya terkait dengan bagaimana PHK, honor, kemudian juga hak-hak para pegawai ini tidak boleh diganggu-gugat karena juga sudah ada relaksasi yang dilakukan. Yang kedua adalah nanti akan ada rapat-rapat lanjutan soal rincian anggaran ini dari yang tadi kan misalnya TVRI dipotong 6,2 miliar, kemudian RRI dipotong sekian miliar dari biaya gaji, ini akan dialokasikan kemana? Nah nanti rinciannya ini juga akan dilakukan rapat lagi dengan Komisi 7 untuk melihat kira-kira pos mana saja yang akan terisi setelah efisiensi dilakukan. Dan yang ketiga juga tadi adalah soal ini harus dipublikasikan supaya masyarakat juga tahu bahwa per hari ini semua pihak yang terdampak dengan efisiensi, meskipun baik itu TVRI dan RRI tadi menyatakan bahwa klaimnya ini bukan kebijakan dari pusat, tapi itu kebijakan dari daerah masing-masing begitu, karena ada yang di PHK-nya hanya 1 orang, ada yang di PHK-nya 3 orang, 4 orang begitu. Tapi kembali ditegaskan oleh Komisi 7 bahwa tidak ada satupun baik itu dari pusat ataupun daerah, sehingga nanti diharapkan setelah selesai tadi rapat dilakukan di Komisi 7, maka nanti TVRI dan juga RRI ini menyampaikan informasi ini ke tingkat daerah masing-masing supaya tidak ada peristiwa pemutusan hubungan kerja lagi yang terjadi bagi para pegawai. Audrey. Setelah mendapat relaksasi, tidak ada lagi karyawan TVRI maupun RRI yang di PHK, termasuk yang sudah di PHK atau diputuskan kerjanya ini dapat bekerja kembali secepatnya. Terima kasih laporannya dari DPR, jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo merupakan upaya menghilangkan lemak di APBN. Hasan menjelaskan seperti tubuh manusia, menghilangkan lemak tidak akan mengurangi otot. Dengan demikian, kemampuan atau tenaga pemerintah memberikan pelayanan publik tidak akan berkurang. Itu sebenarnya filosofinya memotong lemak, menghilangkan lemak dari tubuh, menghilangkan lemak dari belanja APBN kita. Jadi tidak untuk mengurangi otot. Jadi kalau hanya lemaknya yang dikurangi, itu artinya ototnya segitu. Kalau bisa ototnya lebih padat lagi, kan begitu. Jadi tenaga pemerintah, tenaga birokrasi tidak akan berkurang sama sekali. Justru tubuhnya akan jauh lebih sehat kalau lemak-lemak jenuh ini, lemak-lemak yang tidak dibutuhkan ini justru dihilangkan. Saudara, jalan penghubung 2 kecamatan di Kulon Progo, Yogyakarta sepanjang 3 km batal diperbaiki akibat efisiensi anggaran. Padahal jalan itu seharusnya diperbaiki tahun ini setelah 10 tahun rusak berat. Jalan Cermai Demangan masuk dalam kategori jalan kabupaten yang seharusnya diperbaiki dengan dana alokasi khusus atau DAK 23 miliar rupiah. Perbaikan jalan ditunda setelah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulon Progo ini menerima surat keputusan Menteri Keuangan terkait efisiensi. Rinciannya bahwa untuk dana DAK khususnya di Kabupaten Kulon Progo itu yang kita tadinya senilai 23 M, kita dapat pemotongan yaitu sebesar 23 M juga. Jadi sehingga sisa dari DAK 2025 sebesar 0 rupiah. Sehingga untuk penanganan jalan Cermai Demangan, Bojong Garowongan dan Sewu Galur tidak dapat ditangani semuanya. Saudara, Kementerian PU tidak menganggarkan perbaikan jalan dampak efisiensi anggaran 2025. Padahal kurang sebulan lagi masyarakat akan menjalankan tradisi mudik. Dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI, Menteri PU Dodi Hanggodo menyebut tak ada anggaran untuk jalan rusak. Total anggaran Kementerian PU setelah dipangkas menjadi 29 triliun rupiah setelah sebelumnya dianggarkan 110 triliun rupiah.
pembangunan flyover atau underpass dan terowongan sepanjang 242 meter, antara lain flyover Sudirman di Sumsel dan underpass Bitung di Banten. Pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 13 km, tol Serang Panimbang di Banten, tol akses Pelabuhan Patimban di Jabar. Tidak ada kegiatan pembangunan jembatan gantung dan preservasi jembatan untuk sementara waktu. Tidak ada kegiatan preservasi rutin jalan dan jembatan, serta dukungan manajemen teknis lainnya. Dampak efisiensi anggaran Dirjen Bina Marga Kementerian PU dipangkas menjadi 12,48 triliun rupiah. Dari anggaran itu, Kementerian PU hanya merencanakan membangun 63 km jalan baru, 242 meter flyover dan underpass, termasuk 13 km untuk jalan tol baru yang hampir rampung. Sementara tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan. Padahal saudara, dari data yang dirilis pada bulan Maret 2024 oleh Kementerian PU, persoalan jalan rusak tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari jalan kabupaten hingga jalan nasional. Untuk jalan nasional yang rusak berat ada sepanjang 680 km, jalan provinsi yang rusak berat ada 9.000 km lebih, sementara jalan nasional yang rusak berat ada 117.000 km. Nah, dengan anggaran 12,48 triliun, Kementerian PU hanya menargetkan membangun 1 km panjang jembatan dan tidak akan membangun jembatan gantung. Informasi dari Barreskrim Polri yang menduga ada pencatutan identitas warga membuat sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di area pagar laut Tangerang, Banten. Menurut polisi, Kepala Desa Kohot Tangerang sudah mengakui adanya alat membuat dokumen palsu yang ditemukan di rumahnya. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhan Dani, menyebutkan polisi telah melakukan penggeledahan di kantor kelurahan dan rumah Kepala Desa Kohot. Sejumlah dokumen pun disita. Menurut Juhandani, Kepala Desa Kohot Arsin dan Sekretaris Desa mengakui dokumen yang disita untuk mengajukan SHM dan juga HGB di area pagar laut. Ia juga menjelaskan adanya pencatutan identitas warga seperti KTP untuk membuat sertifikat hak milik dan guna bangunan di area pagar laut. Meski ada pencatutan identitas warga, polisi belum menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka. Sisa ataupun sisa kertas yang digunakan yang kita duga dan kita melihat identik dengan kertas yang dipakai bilik yang digunakan sebagai alat untuk warkah. Dan ini sudah kita dapatkan dari keterangan kepala desa maupun Sekdes juga mengakui bahwa alat-alat itulah yang digunakan. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki, menguasai tanah tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak dilaksanakan 20 Februari. Tito menyebut ada 505 kepala daerah yang bakal dilantik langsung oleh Presiden Prabowo. Tito Karnavian menyebut pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak telah disepakati berlangsung 20 Februari. Sebelumnya pelantikan dijadwalkan 6 Februari namun batal karena menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Pelantikan bakal berlangsung di Jakarta dan dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Soal ini Pak, pelantikan Pak. Kan udah jelas tanggal 20. Berapa daerah Pak yang akan dilantik mana Pak? Saya ada 505. 100? 505. Itu nggak ada perubahan Pak tanggal 20 itu Pak? Saudara, Kementerian PU memangkas anggaran perbaikan jalan, dampak dari efisiensi menjadi 0 alias tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan. Lalu